Halo, kami dari kelompok 4 Analisis dan Desain Sistem Informasi ingin mempresentasikan progress report yang telah kami buat. Anggota kelompok terdiri dari saya, Sandi Priyananda, dengan NIM 6820201110. Lalu yang kedua ada Yonatan Edward dengan NIM 6820211014. Selanjutnya ada Betrandus Ivan dengan NIM 6820211054. Dan yang terakhir ada Salmon Obirov dengan NIM 6820214112. Analisis dan desain sistem jasa pengiriman paket PT JNE. Sejarah organisasi PT JNE yaitu pada tanggal 26 November tahun 1990, PT Piki Jalur Nugraha Eka Kunir atau JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan atau impor, kirim barang atau dokumen, serta pengantara dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan beberapa negara Asia atau ASEAN yang bermarkas di Hong Kong. Berkat itu, JNE mendapat kesempatan untuk mengembangkan wilayah sampai ke seluruh dunia. Lalu ada penerapan ITSM. PT JNE ingin menjadi pemimpin pasar dalam jangka panjang di Indonesia dengan menyediakan dan memberikan layanan secara optimal, penyediaan layanan yang baik, dan tentunya tidak lepas dari penyampaian delivery layanan yang baik pula. Oleh karena itu, PT JNE dibutuhkan adanya penerapan IT governance. Untuk mencapai tujuan sebagai pemimpin pasar, PT JNE juga membutuhkan suatu pengelolaan layanan TI yang baik. Lalu menurut OGC pada tahun 2007, pengelolaan layanan TI biasa disebut dengan IT Service Management yang efektif merupakan aset strategis perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar pemberian nilai value dapat tersampaikan sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, penerapan IT Service Management ini membutuhkan suatu tata kelola TI atau IT governance guna memastikan bahwa TI yang dimiliki perusahaan dapat mendukung dan memperluas strategi perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi PT JNE sebelum menggunakan IT. Dan ini merupakan struktur organisasi PT JNE yang sudah menggunakan layanan IT. Selanjutnya, menurut struktur organisasi PT JNE termasuk dalam ciri organisasi lini dan staf yang telah dinyatakan dan diuraikan bahwa pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Di dalam struktur organisasi PT JNE tersebut terdiri dari direktur yang dibantu oleh beberapa staf dan direksi yang sudah dilakukan secara komputerisasi dan struktur. Lalu job description, tugas pokok dan wewenang komisaris. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi serta memberi nasihat kepada direksi termasuk mengenai rencana pengembangan perseroan, rencana kerja, dan anggaran tahun persero. Pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan RUPS. Yang nomor 2 selanjutnya melakukan tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar dan RUPS. Ketiga yaitu melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS. Yang keempat, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan direksi serta menandatangani laporan tersebut. Selamat pagi Pak dosen, kakak asdos dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salmon Obirov, NIM 6820211412. Sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang tugas pokok dan wewenang direktur utama. Yang pertama, untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas segala ketepatan RUPS, bertindak atas nama direksi sebagai wakil perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan,
melakukan segala tindakan atau perbuatan baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan serta mengikat kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengandalkan pelaksanaan tugas direktur, kepala satuan pengawas intel, sekretaris perusahaan, kepala pusat penelitian dan pengembangan, dan kepala wilayah usaha pos, serta mengusulkan dan memimpin rapat direksi. Yang keempat, menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala satuan pengawas intel. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan pihak luar, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan pengembangan perusahaan dan kebijaksanaan lainnya yang bersifat umum. Direktorat Operasi. Yang berikutnya yaitu Direktorat Operasi dipimpin oleh Direktorat Operasi, mempunyai tugas pokok menetapkan jaringan lalu lintas pos dan jaringan layanan, serta kebijakan penetapan model transportasi, serta pengembangan fisik pelayanan. Direktorat Operasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan operasi layanan serta jaringan pelayanan unit dan titik layanan. Yang kedua, pengendalian dan pengembangan mutu layanan meliputi standar layanan, pengendalian dan pengembangan mutu, pelayanan operasional jasa komunikasi, logistik, keuangan, serta filateli. Yang ketiga, pengelolaan serta pengendalian usaha bisnis komunikasi, logistik, keuangan, keajenan, dan filateli, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan promosi dan penyelenggaraan kesekretariatan Direktorat Operasi. Berikut Direktorat Perencanaan. Teknik dan sarana dipimpin oleh Direktorat Perencanaan. Teknik dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana strategis, rencana bisnis, dan rencana jangka pendek yang relevan sebagai tahapan pencapaian tujuan perusahaan dan melakukan aktivitas rekayasa proses bisnis serta sarana dan properti. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan serta penyelenggaraan kegiatan, perencanaan strategis serta pengelolaan data. Yang kedua, penetapan kebijakan dan analisis kebutuhan teknologi dan sarana. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Direktorat Perencanaan, Teknik, dan sarana. Berikut Direktorat Keuangan. Dipimpin oleh Direktorat Keuangan, mempunyai tugas membina dan mengelola keuangan perusahaan dan penyertaan modal perusahaan serta menetapkan kebijakan harga pokok produksi. Sedangkan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian keuangan perusahaan meliputi penetapan dan pengembangan kebijaksanaan sistem prosedur akuntansi, anggaran dan investasi, serta struktur biaya dan harga pokok produksi. Yang kedua, pengelolaan keuangan meliputi penetapan dan pengembangan kebijaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan kas, serta pengendalian penyertaan modal perusahaan. Berikut Direktorat Sumber Daya Manusia. Direktorat Sumber Daya Manusia atau SDM memiliki fungsi perencanaan, penetapan, pengendalian,
dan pengembangan arah kebijakan strategis sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membina, mengelola, dan memelihara kesejahteraan sumber daya manusia, serta mengembangkan organisasi sistem manajemen. Berikutnya, Sekretaris Perusahaan Fungsi, Sekretaris Perusahaan. Fungsi sekretariat adalah perencanaan, penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan arah kebijakan strategis, kebijakan kesekretariatan, direktur utama, bidang hukum, komunikasi korporat, dokumentasi serta pemberian rekomendasi strategis perusahaan, dan pengkoordinasian seluruh kegiatan anggota, direksi, dan unit perusahaan yang terkait. Yang berikutnya yaitu Pusat Manajemen Perusahaan. Pusat Manajemen Perusahaan Perhubungan mempunyai fungsi perencanaan, penelitian, penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan formulasi arah strategis korporat, skenario investasi, portfolio bisnis, sistem mutu perusahaan, budaya perusahaan, sistem mutu perusahaan, dan budaya perusahaan. Good Corporate Governance atau GCG, serta pengelolaan perusahaan organisasi dan proses bisnis terkait dengan tuntutan perubahan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang berikutnya, Satuan Pengawas Intern. Satuan Pengawas Intern atau SPI mempunyai fungsi perencanaan, penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan arah strategis pemeriksaan intern perusahaan dengan menetapkan 5 misi, yaitu compliance, KTIS, konsultan, kompetens, dan knowledge, dan sesuai dengan standar norma pemeriksaan yang berlaku, dan pemberian sarana-sarana perbaikan serta untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan. Berikut adalah proses bisnisnya. Yang pertama, pelanggan mendatangi kantor pos JNI terdekat, kemudian saya perbesar sedikit. Pelanggan mendatangi petugas JNE lalu menyerahkan barang yang ingin dikirim serta menyampaikan alamat tujuan dan nomor telepon penerima. Lalu petugas akan menyerahkan dokumen yang ingin dikirim dan kemudian dipaketkan. Lalu petugas JNE mengecek barang yang akan dikirim, disortir ke gudang, kemudian disortir ke gudang. Lalu petugas JNE selesai mengecek barang, kemudian dikirim ke gudang untuk disimpan. Lalu pengiriman kemudian setelah penyimpanan lalu akan dikirim ke lokasi tujuan atau kota atau daerah tujuan. Kemudian petugas JNE mengambil barang dari bandara maupun pelabuhan, lalu menyimpannya di gudang dan akan dicek kembali barang tersebut apakah sesuai dengan
data yang diberikan oleh si pengirim. Setelah selesai mengecek, dibawakan ke kantor JNE untuk dikirim atau menunggu penerima mengambil barang tersebut. Jika tidak, maka petugas JNE akan mengantarkan barang ke tujuan. Lalu petugas JNE akan mengecek alamat tujuan yang diberikan oleh pengirim. Kemudian yang berikutnya yaitu petugas JNE menyerahkan barang kepada penerima. Lalu si penerima akan mengkonfirmasi bahwa barang telah sampai melalui aplikasi berbasis web. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Yonatan Edward, NIM saya 682021-014. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya pada bagian use case diagram. Di dalam use case diagram ini terdapat dua aktor. Yang pertama ada petugas, di mana petugas pertama kali harus masuk atau login terlebih dahulu ke dalam website PT JNE. Kemudian setelah melakukan login, petugas akan melakukan kelola data pembayaran. Setelah melakukan kelola data pembayaran, petugas akan melakukan penyortiran paket sesuai dengan lokasi yang dituju. Dan setelah melakukan penyortiran, petugas akan melakukan kelola data pengiriman. Yang kedua ada customer, di mana customer akan melakukan cek lokasi terhadap kantor JNE. Customer juga dapat melakukan tracking atau pelacakan terhadap paket yang sedang dikirimkan oleh petugas. Selain itu, customer juga dapat melihat berita atau informasi seputar paket yang sedang dikirim oleh petugas. Kemudian, customer juga dapat mengecek ongkos kirim dari paket yang akan dikirimkan oleh petugas. Kemudian ada bagian activity diagram backend. Di bagian ini ada bagian login, di mana pada bagian login, petugas pertama kali harus masuk ke dalam website PT JNE. Setelah petugas masuk ke dalam website, sistem akan menampilkan menu login. Setelah menu login ditampilkan, petugas harus memasukkan username atau nama pengguna, serta password atau kata sandi. Kemudian setelah menginput keduanya, sistem akan memverifikasi username dan password dari petugas. Jika yang diinputkan oleh petugas benar, maka sistem akan langsung masuk ke dalam menu utama. Tetapi, jika dalam penginputan terdapat kesalahan, maka sistem akan kembali lagi ke bagian input username dan password. Kemudian ada bagian activity diagram. Di dalam bagian ini ada bagian penyortiran barang, di mana pada bagian penyortiran barang, petugas pertama kali harus login atau masuk terlebih dahulu. Kemudian setelah login, sistem akan menampilkan menu. Setelah menu ditampilkan, petugas akan masuk ke dalam menu penyortiran. Setelah masuk ke dalam menu penyortiran, sistem akan menampilkan menu penyortiran. Setelah menu penyortiran ditampilkan, petugas akan memasukkan alamat penerima sesuai dengan lokasi paket dan diteruskan kepada petugas di bagian gudang, di mana petugas di bagian gudang akan memasukkan paket sesuai dengan pengangkut atau alamat yang dituju. Pada keterangan, petugas akan memasukkan alamat tujuan paket bisa menggunakan scan barcode, dan kemudian petugas bagian gudang bisa memisahkan paket ke box sesuai dengan pengangkut serta alamat tujuan paket. Activity diagram kelola data pembayaran dan kelola data pengiriman. Yang pertama, petugas melakukan login. Di dalam login, petugas memasukkan ID atau username dan password. Lalu sistem akan menampilkan menu. Yang kedua, petugas masuk ke menu pengiriman dan sistem akan menampilkan menu pengiriman. Yang ketiga, petugas meminta barang kepada customer. Kemudian, customer memberikan paket kepada petugas. Yang keempat, petugas mengelola data pengirim. Di dalam mengelola data pengirim, terdapat pemilihan yang bisa dilakukan oleh petugas. Yang pertama, lihat, lalu menampilkan biaya total. Yang kedua, tambah,
Di dalam tambah, petugas menginput nama alamat dan lokasi tujuan. Yang ketiga, edit. Petugas mengedit riwayat pengiriman. Yang keempat, hapus. Petugas dapat menghapus data riwayat kiriman. Setelah itu, petugas meminta pembayaran paket kepada customer. Lalu customer akan melakukan pembayaran. Di sini sistem akan memverifikasikan pembayaran dari customer. Setelah itu, petugas akan print dan upload nomor resi kepada customer. Dan customer akan mendapatkan nomor resi dan info paket. Activity diagram front end. Menu customer. Langkah pertama, customer masuk ke web PT JNE. Lalu sistem akan menampilkan halaman utama PT JNE. Lalu yang kedua, customer melakukan pemilihan. Yang pertama, pilih tracking lalu masukkan resi. Yang kedua, melihat berita untuk masuk ke halaman berita. Yang ketiga, pilih cek lokasi dan masukkan kota Anda. Yang keempat, pilih cek ongkir dan masukkan detail barang dan lokasi tujuan. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil. Class diagram. Di sini ada beberapa class. Yang pertama, class tracking paket. Class tracking paket bisa disebut boundary. Di dalam class tracking paket terdapat operasi yaitu input nomor resi. Selanjutnya ada class cek lokasi. Class cek lokasi juga disebut boundary. Di dalam class cek lokasi memiliki operasi yaitu mencari lokasi JNE terdekat. Kemudian ada class ongkir. Class ongkir disebut juga dengan boundary. Di dalam class cek ongkir memiliki operasi yaitu update berat paket dan update lokasi pengiriman. Selanjutnya ada kelas melihat berita. Di dalam kelas melihat berita terdapat operasi yaitu customer melihat update berita. Lalu ada kelas layanan customer. Layanan kelas customer bisa disebut dengan kontrol. Di dalam kelas layanan customer terdapat atribut yaitu pelanggan. Lalu juga memiliki operasi yang pertama cek lokasi, tracking, melihat berita, dan cek ongkir. Kemudian kita masuk ke kelas login. Di sini kelas login sebagai kontrol, lalu di dalam kelas login terdapat atribut yaitu sistem dan memiliki operasi yang pertama username dan password. Kemudian ada kelas penyortiran. Kelas penyortiran sebagai kontrol. Di dalam kelas penyortiran terdapat atribut yaitu nama dan lokasi pengiriman. Dan kelas penyortiran memiliki operasi yang pertama input nama, input kode, pas lokasi, tambah, edit, dan hapus. Setelah itu kita ke kelas kelola data pengiriman. Kelas kelola data pengiriman sebagai entity. Di dalam kelas kelola data pengiriman memiliki atribut yang pertama nomor resi, data pengiriman, data penerima, dan lokasi tujuan. Kelas kelola data pengiriman juga memiliki operasi yang pertama update nomor resi, yang kedua data pengiriman, yang ketiga update data penerima, dan keempat update lokasi tujuan. Kemudian kelas kelola data pembayaran. Kelas kelola data pembayaran sebagai kontrol. Kelas kelola data pengiriman memiliki atribut yaitu customer melakukan pembayaran dan operasi sistem melakukan verifikasi pembayaran. Petugas melakukan penyotoran ke bagian keuangan dan menghitung pengecekan ongkir. Activity diagram kelola data pembayaran dan kelola data pengiriman. Yang pertama, petugas melakukan login. Di dalam login, petugas memasukkan ID atau username dan password. Lalu sistem akan menampilkan menu. Yang kedua, petugas masuk ke menu pengiriman dan sistem akan menampilkan menu pengiriman. Yang ketiga, petugas meminta barang kepada customer. Kemudian, customer memberikan paket kepada petugas. Yang keempat, petugas mengelola data pengirim. Di dalam mengelola data pengirim, terdapat pemilihan yang bisa dilakukan oleh petugas. Yang pertama, lihat, lalu menampilkan biaya total. Yang kedua, tambah. Di dalam tambah, petugas menginput nama alamat dan lokasi tujuan. Yang ketiga, edit. Petugas mengedit riwayat pengiriman. Yang keempat, hapus. Petugas dapat menghapus data riwayat kiriman. Setelah itu, petugas meminta pembayaran paket kepada customer. Lalu customer akan melakukan pembayaran. Di sini sistem akan memverifikasikan pembayaran dari customer. Setelah itu, petugas akan print dan upload nomor resi kepada customer.
dan customer akan mendapatkan nomor resi dan info paket. Activity diagram front end. Menu customer. Langkah pertama, customer masuk ke web PT JNE. Lalu sistem akan menampilkan halaman utama PT JNE. Lalu yang kedua, customer melakukan pemilihan. Yang pertama, pilih tracking lalu masukkan resi. Yang kedua, melihat berita untuk masuk ke halaman berita. Yang ketiga, pilih cek lokasi dan masukkan kota Anda. Yang keempat, pilih cek ongkir dan masukkan detail barang dan lokasi tujuan. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil. Class diagram. Di sini ada beberapa class. Yang pertama, class tracking paket. Class tracking paket bisa disebut boundary. Di dalam class tracking paket terdapat operasi yaitu input nomor resi. Selanjutnya ada class cek lokasi. Class cek lokasi juga disebut boundary. Di dalam class cek lokasi memiliki operasi yaitu mencari lokasi JNE terdekat. Kemudian ada class ongkir. Class ongkir disebut juga dengan boundary. Di dalam class cek ongkir memiliki operasi yaitu update berat paket dan update lokasi pengiriman. Selanjutnya ada kelas melihat berita. Di dalam kelas melihat berita terdapat operasi yaitu customer melihat update berita. Lalu ada kelas layanan customer. Layanan kelas customer bisa disebut dengan kontrol. Di dalam kelas layanan customer terdapat atribut yaitu pelanggan. Lalu juga memiliki operasi yang pertama cek lokasi, tracking, melihat berita, dan cek ongkir. Kemudian kita masuk ke kelas login. Di sini kelas login sebagai kontrol, lalu di dalam kelas login terdapat atribut yaitu sistem dan memiliki operasi yang pertama username dan password. Kemudian ada kelas penyortiran. Kelas penyortiran sebagai kontrol. Di dalam kelas penyortiran terdapat atribut yaitu nama dan lokasi pengiriman. Dan kelas penyortiran memiliki operasi yang pertama input nama, input kode, pas lokasi, tambah, edit, dan hapus. Setelah itu kita ke kelas kelola data pengiriman. Kelas kelola data pengiriman sebagai entity. Di dalam kelas kelola data pengiriman memiliki atribut yang pertama nomor resi, data pengiriman, data penerima, dan lokasi tujuan. Kelas kelola data pengiriman juga memiliki operasi yang pertama update nomor resi, yang kedua data pengiriman, yang ketiga update data penerima, dan keempat update lokasi tujuan. Kemudian kelas kelola data pembayaran. Kelas kelola data pembayaran sebagai kontrol. Kelas kelola data pengiriman memiliki atribut yaitu customer melakukan pembayaran dan operasi sistem melakukan verifikasi pembayaran. Petugas melakukan penyotoran ke bagian keuangan dan menghitung pengecekan ongkir.